Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif, NPM 2001 020016, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan Barat, konsep Islam dan Barat, dan selanjutnya mengenai hak asasi manusia. Sebelum ke penjelasan, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya. Baik, mengenai konsep ilmu Islam dan Barat, jadi memiliki perbedaan-perbedaan dalam konsep ilmu Islam dan Barat. Di antaranya yaitu makna yang realitas. Maksudnya apa? Jadi apa yang ada itu menjadi objek ilmu. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah makna kebenaran atau truth. Apa itu kebenaran? Jadi dapat manusia itu memperoleh kebenaran itu. Nah, itu adalah makna kebenaran. Itu adalah menjadi perbedaan konsep ilmu Barat dan Islam. Selanjutnya itu sumber-sumber ilmu. Jadi sumber-sumber ilmu antara ilmu Barat dan ilmu Islam itu berbeda. Contoh saja ilmu Islam menjadi sumber utamanya itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan ilmu Barat biasanya menggunakan rasio atau akal manusia. Lalu proses memperoleh pengetahuannya itu, apakah manusia bisa memperoleh pengetahuan yang sejati? Apakah itu ilmu yang sejati? Bagaimana cara memperolehnya? Jadi itu masih menjadi pertanyaan. Nah, itulah menjadi perbedaan dari yang namanya ilmu Islam dan ilmu Barat. Lalu netralitas ilmu. Apakah ilmu itu bebas nilai? Apakah ilmu itu fauladen? Nah, apakah seperti itu? Kan tidak. Ada perbedaan. Nah, seperti itu. Lalu kegunaan ilmunya itu sendiri, apakah sama? Tentu saja berbeda ilmu Islam dengan ilmu Barat. Ilmu Islam lebih condong ke keagamaan, tentang setelah manusia itu mati itu akan bagaimana. Sedangkan ilmu Barat itu hanya duniawi saja. Nah, itu adalah konsep ilmu Islam dan ilmu Barat. Jadi seperti itu. Selanjutnya mengenai hakikat hak asasi manusia. Jadi pada hakikatnya hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Akan tetapi hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Selanjutnya hak asasi manusia juga berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, lalu asal usul sosial dan juga bangsa, itu tidak memandang. Pada hakikatnya juga hak asasi manusia itu tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Itu adalah hakikat hak asasi manusia. Baik, selanjutnya mengenai konsep hak asasi manusia, tentunya di Indonesia. Jadi di Indonesia konsep hak asasi manusia yang pertama yaitu adalah Pancasila. Mengapa Pancasila? Karena Pancasila sebagai dasar kebebasan-kebebasan tentang hak asasi manusia itu tersebut. Itu orang itu tidak boleh melanggar atau melenceng dari yang namanya Pancasila. Apalagi pada sila kedua dan 5 pada Pancasila itu menjadi patokan sebagai konsep hak asasi manusia. Lalu selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 itu juga menjadi konsep hak asasi di Indonesia, tepatnya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang pasal-pasal. Jadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia. Jadi itu ada yang namanya pasal 9 sampai 66
itu dengan uraian jenis HAM atau hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Jadi semua walaupun berkebebasan namun ada batasan-batasan tentunya. Selanjutnya yaitu implikasi sebagai anggota PBB untuk menunjang tinggi DUHAM. Jadi untuk sebagai anggota PBB itu harus mempunyai implikasi. Jadi itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, apalagi di kelas internasional seperti PBB. Itulah penjelasan mengenai konsep hak asasi manusia di Indonesia. Baik, yang selanjutnya mengenai bentuk-bentuk hak asasi manusia. Jadi bentuk hak asasi manusia juga memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama yaitu hak sipil. Hak sipil itu terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, lalu hak kasus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Itu adalah bentuk hak asasi manusia. Itu hak sipil. Yang selanjutnya adalah hak politik, yaitu terdiri dari kebebasan berserikat, berkumpul, lalu hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu selanjutnya itu ada namanya hak ekonomi. Itu terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan terkait di bidang ekonomi. Lalu selanjutnya mengenai bentuk-bentuk hak asasi manusia, yaitu hak sosial dan budaya. Terdiri apa saja atau terdiri dari apa? Jadi terdiri dari hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk memperoleh perumahan, pemukiman. Intinya itu yang berhubungan dengan sosial dan budaya. Itu adalah bentuk-bentuk hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.